Hari Senin, hari Selasa jam 8 pagi mayatnya dimandikan, hari Rabu baru dimakamkan dan dikuburkan. Doa Rasulullah, ya Allah berikanlah keberkahan Syam dan berikanlah keberkahan Yaman. Kota Yaman ini, kota Tarim khususnya Hadramaut adalah kota ilmu. Bahkan kalau kita lihat tidak ada aspal di sana, jalannya masih tanah, dan hampir-hampir orang yang masuk di Tarim itu adalah orang yang pada saat dia masuk dia tidak berilmu, tapi setelah dia keluar dia berilmu. Surganya bidadari dunia itu ada di Tarim, karena di Tarim itu sampai-sampai penjualnya saja, khususnya yang melaksanakan dagangan, itu tidak ada yang tidak menghatamkan Al-Quran. Ada yang 3 hari menghatamkan Al-Quran, ada 1 minggu menghatamkan Al-Quran. Kenapa ini beda dengan Mekah, Madinah? Karena memang Rasulullah mendoakan Allahumma barik lana fi Syam wal Yaman. Doakan, ya Allah berikanlah keberkahan kota Syam dan kota Yaman. Syam itu masuk Yordania, Palestina, Mesir sedikit, itu yang disebut dengan Syam, Syria. Yang saya mau sampaikan di sini, ternyata di pasar itu ada nama zikrul suk, yaitu zikir orang pasar. Jadi siapa saja yang ke pasar, apakah orang yang jualan di pasar, itu ada zikirnya. Dan kalau ini dia baca 1 kali saja, itu pahalanya 1 juta Allah kasih. Ya, dan mudah-mudahan bisa diamalkan ini. Saya saja yang sebenarnya sunnah itu kalau laki-laki yang pergi ke pasar, bukan perempuan. Karena yang mau dimasakkan itu adalah laki-laki. Maka sunnahnya adalah laki-laki itu yang harus ke pasar. Zikirnya azik suk namanya. Zikir suk dari Habib Umar Al-Hafiz dan muridnya menjelaskan bahwa zikir ini 1 kali dibaca dan hanya di pasar saja, tidak boleh dibaca di tempat lain, jadi pahalanya beda, hanya di pasar saja. Jadi kalau Bapak di pasar baca saja 1 kali, itu pahalanya 1 juta ampunan dosa Allah ampuni, 1 juta keberkahan rezeki Allah berikan, dan 1 juta Allah angkat derajatnya orang pasar. Nah ini zikirnya, namanya zikrul as-suq, yaitu zikirnya orang pasar. Ya, baca ini Haji. Saya saja sementara jalan tadi saya baca ini. Ya, karena begitu parkir mobil masuk pasar langsung saya baca itu. 1 kali saja, nggak usah banyak kali, 1 kali saja. Ya, zikirnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun wa huwa hayyun biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1 kali. Siapa yang baca ini, ulama sudah sepakat kalau ini dibaca 1 kali saja. Tapi kalau dibaca jadi zikir di luar, itu tidak dapat 1 juta pahala. Hanya di pasar saja. Ya, di pasar saja. Jadi Bapak baca itu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk walahul hamdu yuhyi wa yumit, ya, wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1 kali saja dibaca, pahalanya Allah kasih 1 juta keberkahan rezeki, Allah ampuni dosanya 1 juta, dan Allah angkat derajatnya 1 juta. Ya, coba bayangkan. Kenapa di pasar itu luar biasa? Karena memang pasar itu kalau menurut orang-orang sufi, dia tidak mau ke pasar karena ada transaksi wail. Wail itu wailul lil muta'affifin, celakalah bagi orang yang selalu mengurangi takaran timbangan. Jadi neraka wail. Tapi kalau dia berzikir, Allah angkat. Jadi yang utang 800.000 bisa lunas 1 zikir. Utang yang 1 juta bisa
Kalau dia baca berkali-kali, Allahu Akbar. Jadi zikir tak itu saja di pasar sambil kita baca yang lain. Karena ini punya referensi, punya literasi. Hadisnya jelas. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu, ya, wa huwa hayyun la yamut biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau itu kita baca satu kali, Allah angkat yang namanya derajat kita. Derajat apa? Derajat rezeki. Uang itu bukan rezeki saja. Jadi sehat kita itu luar biasa, itu rezeki yang Allah kasih. Uang itu Pak, sekarang ini yang kita pegang ini, kertas itu yang kita pegang begini, ini tidak ada arti. Coba Bapak datangi itu nanti orang-orang yang di rumah sakit, ya. Sekarang itu uang tidak berarti sama sekali. Karena lebih berharga yaitu sehatnya kalau orang sakit. Uang itu tidak bisa berarti kalau di balik jerujinya penjara, ya. Biar mau disogok apa, kalau keputusannya ingkrah 5 tahun, 5 tahun. Tidak ada arti sama sekali. Orang di penjara. Makanya Rasulullah katakan, kalau ada orang mau tobat, jangan dia bertobat dengan dosa, tapi lihatlah orang yang pernah berdosa. Ya, kalau orang yang pernah berdosa, dia tanya, maka apa ampunannya Allah dan apa pengalaman spiritualnya, dia akan bisa ambil hikmah dari seperti itu. Saya kasih contoh, Profesor Dr. Hamka itu mengarang tafsir Al-Azhar, itu dalam penjara Pak. Makanya AIM Fatwa katakan tidak ada orang yang masuk penjara itu kriminal, tidak semua. Tapi orang yang masuk penjara itu bisa karena korban politik seperti Profesor Dr. Hamka. Ya, akhirnya dia membuat satu tafsir namanya tafsir Al-Azhar dalam penjara. Ya, di dalam penjara itu dia menyusun Pak. Ya, kita lihat Profesor Dr. Muhammad Al-Alawi Al-Maliki Al-Hasani, sahibul Mekah, satu-satunya ulama yang ahlu sunnah wal jamaah. Saya pernah datangi jam 2 malam itu pengajiannya. Makanya saya kalau mau tidur selalu saya baca Al-Fatihah untuk beliau, untuk tawassul. Ya, beliau itu Pak, kalau pergi ke Jeddah, dari Mekah ke Jeddah, itu bisa satu buku dia karang. Jadi sementara di mobil, supirnya duduk paling depan, tak, dia lagi menulis begini. Dia lempar lagi di belakang. Muridnya itu kumpul kertasnya. Jadi sementara menuju ke Jeddah kurang lebih 1 jam, itu dia bisa membuat buku Pak. Itu Profesor Dr. Muhammad Al-Alawi Al-Maliki Al-Hasan, keturunan dari Nabi Muhammad dari jalur Hasan. Kalau di Indonesia itu banyak jalurnya Husain. Ya, jalur Hasan. Itu saya datangi pengajiannya, ya. Ada pengajiannya di Mekah. Ya, tapi sekarang tinggal anaknya. Ada juga satu di Madinah, namanya Habib Zain bin Smith. Itu juga ulama Sunni, ahlu sunnah wal jamaah. Dia selalu pengajiannya jam 12 malam, jam 2, jam 3 malam. Kenapa? Karena kalau dia pengajian dalam masjid, pasti ditangkap. Karena kelompoknya adalah kelompok yang lain. Ahlu sunnah wal jamaah. Ya, itu Habib Zain bin Smith. Itu Habib Zain bin Smith. Saya tanya, Bib, kalau saya pergi ketemu Rasulullah di Raudhah min Riyadil Jannah, bagaimana cara saya bisa ketemu? Dia bilang, kamu sholat duha di Masjid Kuba. Ada Rasulullah setiap duha Nabi di Masjid Kuba. Ya, jadi kita ini sholat duhanya di Masjid Kuba, masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah. Ya, nah Masjid Kuba itulah tempat sholat duhanya Rasulullah. Nabi tidak sholat. Kurang Nabi sholat duha di Masjid Nabawi, dekat rumahnya. Tapi Nabi lebih banyak sholat duha itu di Masjid Kuba. Ya, jadi saya pergi selalu itu. Jadi walaupun setelah selesai bawa jamaah, umroh atau haji, selalunya saya duha itu ada di Kuba. Nggak usah panjang-panjang duhanya, 12, nggak usah. 2 mau masuk tahiyatul masjid, kemudian sholat sunat wudhu, setelah sholat sunat wudhu baru tambah duha. Lebih bagus kalau dia kontraktor pedagang 6 rakaat. Supaya bagus. Apalagi kalau kita kayak pedagang, tidak boleh itu sholat duha itu 2 rakaat, nggak boleh. Ya harus 6 rakaat. 2 rakaat pertama itu pembuka rezeki. 2 rakaat yang kedua Allah berikan kebutuhan rezeki. Ya,
2 rakaat yang ketiga, Allah cukupkan rezeki hari ini. Jadi kalau target kita pendapatan dalam satu hari, pendapatan 7 juta, 10 juta, ya Allah kasih cukup 10 juta supaya bisa kembalikan kredit, bisa kembalikan, bisa hidup. Itu sholat duhanya 6. Walaupun dilakukan itu 12, tapi 6 paling rendah. Ya. Kalau seperti saya ini 2 mau saja, karena tidak ada yang target yang mau dicapai, terpenting masalah rezeki. Ya. Tapi kalau pedagang tidak bisa, Pak. Pedagang, kontraktor, ekonom, praktisi ekonomi, semua itu yang berputar dengan ekonomi, sholat duhanya harus 6 rakaat. Apalagi yang banyak cicilannya, yang banyak kreditnya, harus itu 6. 2 rakaat pertama itu pembuka rezeki. 2 rakaat yang kedua Allah berikan keberkahan rezeki. Jadi setelah dapat dibuka itu rezeki, maka Allah seleksi, oh ini yang ada berkah, ini yang tidak ada berkah, kasih keluar. Ya, nah, kemudian Allah cukupkan rezeki hari ini. Ya, apa target kita hari ini? Selesai 6. Tapi niatnya itu yang penting. Ya, yang pertama itu adalah surah yang pertama itu adalah ad-duha. Yang kedua wasyamsi wad-duha. Kemudian zikirnya ya Razzaq. Ya, kalau mau yang panjang lagi ya 1000. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Saya dapat ini dari Prof Nas, Menteri Agama kita. Itu beliau memberikan kalau susah kita rezeki, baca itu ya Latif, ya Latif, ya Latif 1000 kali. Setelah itu baru Allahu latifun bi'ibadi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. Kalau itu dibaca, Pak, insya Allah datang itu. Kalau tidak ada pembeli, pasti malaikat yang membeli. Karena kenapa? Dia tidak lari ke begini, dia larinya dulu ke atas, baru dia turun ke bawah. Nah, itu. Apalagi kalau dibaca, ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni. Masya Allah. Ya, sudah Bapak di toko saja zikir, Pak. Ya, zikir paling rendah itu tadi yang saya ajarkan 1000. Tidak ada. Ibu baca di Al-Markas, beda pahalanya. Ya Allah kasih 1000 itu cuma di pasar saja. Jadi keluar dari pasar, udah dapat itu pahala 1000. Ya. Jadi kalau saya ke pasar, saya baca ini. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadiyah kal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1 kali saja. Tidak usah banyak baca-baca. Banyak itu orang baca berkali-kali tapi dia tidak paham. 1 kali. Ya, itu SOP-nya, itu aturannya. Ya, nanti direkam. Ini kan ada rekaman ini. Ya, nanti direkam saja. Ya, baca pokoknya ke pasar. Ya, saya ini sudah ke pasar tadi mulai jalan, saya sudah baca mimam supaya dapat pahala ampunan 1000. Kemudian Allah berikan rezeki 1000 lipat ini, bukan 1000. Kalau semua 1000 rupiah sedikit, Pak. 1000 lipatan, 1000 kali lipatan 1000 berapa? 100. Kalau lipatan 1000 berapa? 1 juta. Iya. Lipatan lagi tingkatan 1000, derajat kita diangkat oleh Allah. Cuma ke pasar. Bagaimana kalau orang yang tinggal di pasar? Bagaimana kalau orang tiap hari pekerjaannya di pasar? Kalau dibaca di masjid beda pahalanya, Pak. Hanya pasar saja yang dikasih ini zikir. Namanya zikrul suq. Yaitu zikrul suq, artinya zikir di pasar. Ya. Jadi kalau kita di pasar baca itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu, ya, hayyun la yamut, ya, kemudian biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. 1 kali saja. Ya, kalau kita baca ini, insya Allah Allah memberikan keberkahan yang 3 tingkatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu lihat, biasakan ada orang pembeli pertama itu pagi-pagi, uangnya napukul begini, pap. Pembeli pertama ini, padahal tidak usah. Nabi itu pedagang, Pak. Profesi Bapak ini paling enak sekali.
Karena profesi Nabi. Profesi Nabi itu pedagang. Rasulullah kalau berdagang, itu Nabi tidak pernah, nanti ada pembeli baru dilayani. Tapi zikir terus sama Allah. Karena dagangan itu Pak, dagangan itu satu-satunya yang Allah berikan keberkahan. Surah di dalam Al-Quran itu adalah surah dagangan. Saya kasih contoh yang disebut profesinya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fasau ila dzikrillahi wazarul bai'. Tinggalkan jual beli. Pedagang, dagangan, jual beli. Itulah yang sehingga kita apabila pada posisi sebagai seorang pedagang, jadikanlah profesi kita sebagai profesinya Rasulullah, sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amalkan saja sedikit, satu kali saja kita ucapkan itu. Tapi lebih bagus kalau ada tambahan-tambahan, baca surah Al-Waqiah, khatam Al-Quran 30 juz kalau bisa ya. Karena kenapa? Saya lihat pembeli-pembeli di Yaman itu, nanti ada pembeli dia berhentikan bacaan Al-Qurannya. Makanya surganya bagi bidadari dunia itu ada di Yaman, terutama di Hadramaut, tetapnya di Tarim. Itu saya pernah ke sana, itu karena guru saya ya di pesantren di Al-Khairat itu memang Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ya, itu beliau dari Hadramaut Yaman. Nah saya ke Tarim itu melihat itu kotanya kota paling tradisional sekali, kurang sekali mobil, yang ada motor, baru jalannya tidak diaspal. Kenapa? Mereka tidak mau diaspal. Jangan menghalangi tanahnya yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah doa, itulah tempat yang didoakan oleh Nabi. Allahumma barik lana fi Yaman. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami kota Yaman. Dalam referensi Islam, ternyata 4 kota ini yang paling bahagia yang kita tinggali di akhir zaman. Jangan tinggal di Indonesia. Di Indonesia itu bermasalah semua tanahnya. Ya, apalagi di Makassar. Sedangkan Yusuf Kalla saja digugat 18 hektar. Ya, nah, coba bayangkan saja itu. Ya, Yusuf Kalla saja. Ya, coba tanah yang paling mulia yang kita tinggali di akhir zaman 4 saja. Yang pertama Mekah, yang kedua Madinah, yang ketiga Syam, yang keempat Yaman. Ini saja. Kalau menurut PBB, kota yang paling damai, yang paling tentram ditinggali tidak masuk Indonesia. Yang pertama itu adalah yaitu Yugoslavia. Ya, kemudian Paris, masuk Inggris. Inggris sekarang itu Pak, wali kotanya saja orang Islam. Di sana itu hampir banyak gereja yang sudah dirubah menjadi masjid. Saking bahagianya orang. Bahkan Ratu Elizabeth II itu sering mau mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang-orang Islam. Itu jiwanya tenang. Ya, itu sampai begitu itu orang. Ya, sekarang ini kalau kita lihat sebenarnya orang Islam itulah yang tidak pernah sadar bahwa agamanya itu adalah agama damai, agama ketenangan. Tidak ada orang bisa berzikir Pak, dan begitu luar biasanya itu ibadah yang terkontrol kecuali Islam. Bapak lihat bagaimana itu orang Islam. Itu pernah studi banding bagaimana tentang kebahagiaannya orang dan bagaimana ketenangannya orang. Ternyata Pak, suara azan itu menenangkan. Belum ada ibadah yang bisa menenangkan suaranya orang ditembus di hati kecuali suara azan. Pakai lonceng tidak menenangkan, berteriak tidak menenangkan. Tapi coba azan itu menenangkan. Sedangkan orang non muslim saja kalau mendengar azan itu bisa ada sentuhan kalbu dan bisikan hati. Dia tersentuh, apalagi orang Islam. Cuma ini banyak orang Islam sekarang ini. Islam di kitab KTP tapi Islam tidak di masjid, Islam tidak di zikir, Islam tidak di lisan, Islam tidak di tangan, Islam tidak di kaki. Itu juga udkhulu fi silmi kafah. Masuklah kamu Islam secara paripurna, kafah. Kalau dia masuk Islam secara sempurna, insya Allah. Jadi saya ingatkan lagi kepada jamaah, karena kita pekerjaan tak di pasar, jangan lupa itu zikir. 1 kali saja.
Kalau mau baca lagi 2 kali, 3 kali, bisa sampai 33 kali. Tapi yang jelas kalau saya ke pasar selalu saya baca doa itu, dan itulah mengangkat derajat kita 1000 derajat. Kemudian Allah bukakan pintu rezeki 1000 pintu berkah keberkahan rezeki. Yang ketiga, Allah ampuni dosa-dosa kita 1000. Tapi dibaca di pasar, jangan bawa ke masjid, jangan dibawa di mall. Beda pasar dengan mall. Sama kah? Tidak sama itu mall dengan pasar. Ya, mall. Kalau pasar tradisional maksudnya. Ya. Nah, kalau pasar sentral masuk di situ pasar sentral. Apalagi pasar penampu, lebih masuk lagi itu. Ya. Karena kalau kita agak tinggi 2 meter 10 ini tidak bisa lewat di pasar penampu karena tendanya itu tenda begini semua ini. Ya. Ini saya tidak bisa bayangkan ini kalau hujan itu tenda-tenda itu setengah mati itu pembeli. Ya, sebenarnya dalam teori ekonomi pembeli itu raja. Dia harus bersihkan tenang. Itulah sehingga Rasulullah menganjurkan kalau kita mau belanja jangan belanja di kayak Indomaret, Alfamart. Orang belanja di situ karena full AC, barang yang dicari ada, tapi belanjalah sama tetangga-tetanggamu. Karena kalau nanti kita meninggal Pak, maka tetangga tidak ada itu Alfamart datangi kita, tidak ada Indomaret datangi kita. Jadi lebih bagus kalau masih ada tetangga cuma itu susahnya ini orang Islam. Kalau tetangganya sudah bagus rezekinya, nah carikan supaya dia jatuh itu rezekinya. Ya, banyak itu luar biasa itu. Itu saya lihat teorinya orang Cina dalam ekonomi. Itu kalau mereka menjual Pak, ada barang tak engkau? Ada. Tunggu dia pergi ambil. Dia tidak ada, tapi adiknya ada. Nah telepon ada barang situ. Tunggu lagi diambil di gudang. Bagaimana diambil di gudang? Nah gudang di Biringkanaya. Gudangnya. Nah ternyata dia ambil sama adeknya. Ya, nah itu saudaranya. Begitu cara mengangkat ekonominya mereka. Kita tidak ada di situ, tidak ada. Terutama itu yang paling banyak parkir mobil. Itu saya lihat di pasar sentral. Makanya saya ajarkan di pasar sentral itu jangan tulis DD dilarang parkir kecuali DD sekian. Mobil tak yang parkir di situ. Jangan kasih begitu. Ya, boleh jadi yang punya mobil itu parkir di situ, dia tidak belanja sama kita, ya dia tidak belanja. Tapi satu saat, bagusnya itu Pak Haji, kasih ke halaman untuk kasih parkir mobil, jauh-jauh saya belanja, ini tidak larang ini kita parkir di situ. Dari di situ saja humanisme kemanusiaan sudah tergambar. Ya, ini saya lihat, luar biasa, ada dilarang parkir kecuali DD sekian, jangan Pak. Kalau kita mau laku cepat barang kasih parkir saja orang di situ. Cuman diberitahu jangan terlalu rapat. Yang susah itu di Irian Pak. Di Irian itu mengeluh semua itu masjid-masjid. Kan 1 bulan saya di Irian ini. Ya, di Asmat, kemudian di Timika, terakhir di Sorong dengan Fak-Fak. Ya, apa yang terjadi? Dan mereka mengeluh semua. Itu masjidnya selama Ramadan. Enggak 1 minggu Ramadan, pendapatannya dia 1 minggu Ramadan, tahun sebelumnya itu 38 juta Pak. Sekarang tinggal mami 7 juta. Ya, enggak usah itu di Makassar itu Masjid Agungnya Maros. Yang dulu 12 juta, tinggal mami 2 juta pendapatan selama 1 hari Ramadan. Jangan tanya lagi Al-Markas. Ya, karena pengeluarannya itu, pendapatan itu dihitung dari ekonomi masjid. Jadi kalau saldo masjid banyak, berarti logikanya ekonominya orang di pasar agak bagus di hadapan Allah. Itulah jangan, ini nanti kita lihat korban ini. Ya, korban ini luar biasa. Berapa ekor? Kalau dia bisa bertahan, dulu berapa ekor di masjid? 10. Sekarang yang 11. Sekarang berapa ekor? Baru 5. Coba. Berarti ekonomi. Ya. Itu sudah mempengaruhi. Mudah-mudahan injury time nanti sudah mendekati Lebaran. Tapi paling bagus begini Pak. Kalau saya usulkan jangan beli kambing dan beli sapi di hari sekarang. Pasti mahal. Paling bagus itu 2 hari habis Lebaran. Nah jual murah itu. Ya. Nah jual murah. Umpamanya tanggal 11, 12, 13 Hijriah. Ya. 13 Zulhijjah. Ya, tanggal 13 itu injury time. Saya pernah dapat itu begitu, ya.
Ustadz kenapa belum korban? Saya bilang tunggu nanti terakhir. Ya, akhirnya yang harganya 15 juta turun jadi 7,5 juta. Saya bilang berapa harga modal? Dia bilang 6 juta nih Pak. Kalau kita jual 7,5 juta, kenapa kita jual 15 juta? Tergantung kalau tren harganya sekian. Jadi ternyata begitu juga pada saat orang haji. Saya tanya teman-teman semua yang selalu ambil dam tamattu dengan korban, kenapa Anda potong setelah musim haji? Dia bilang lebih murah Pak Ustadz. Ya, lebih murah daripada yang biasanya 375 real bisa dapat 150 real. Dia untung lagi, dapat lagi faedah. Ya, itu cara mainnya orang di Mekah sekarang itu. Ya, jadi kalau dia ambil haji tamattu, ya, itu dipotong sebelum haji. Itu boleh karena dia dam tamattu. Dam itu artinya darah. Tamattu itu karena dia mendahulukan umroh daripada haji. Ya, karena kalau dia pakai pakaian ihram terus tidak apa-apa. Tapi bisa enggak sanksi hukumnya kau bisa tahan? Umpamanya mencaci maki, mencabut, membunuh, menikah dan dinikahkan, itu kan tidak boleh sama sekali. Ya, pada saat nanti seperti itu dia potong memang kambingnya ini semua jamaah. Atau tapi yang lebih banyak saya perhatikan itu ONH biasa selalu potong setelah musim haji. Cuma dia tidak pernah kasih tahu jamaah. Makanya kalau ada jamaah bilang saya mau pergi lihat ke pasar korban, suk adha namanya, yaitu dia pergi ke sana. Padahal dia baru beli itu korbannya. Padahal nanti dia korban pada saat nanti setelah jamaah pulang haji semua baru dia potong. Ya. Boleh itu? Boleh, tidak apa-apa. Karena dia bukan korban, dia dam. Jadi beda korban. Kalau korban terikat waktu, tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Tapi kalau tamattu tidak. Yang penting dia sudah transaksi bahwa saya bayar dam, bisa dipotong setelah musim haji. Apa alasannya? Dalam Al-Quran dia katakan kerjakan 7 hari puasa di Mekah, kemudian idza raja'tum, apabila kamu telah kembali maka sempurnakanlah 3 hari untuk bisa puasa. Atau sebaliknya, dia mau mengerjakan nanti 1 minggu 3 hari di Mekah dalam proses ibadah haji, kemudian nanti setelah itu yaitu 7 hari setelah dia melaksanakan ibadah haji. Makanya banyak yang lakukan itu 10 setelah habis musim haji, tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Ya, setelah habis nafar awal dengan nafar sani, baru dia potong itu korbannya. Murah itu jatuhnya Pak. Kalau 375 real 1 ekor, itu bisa jatuh dapat 150. Ada juga yang tidak bagus binatangnya dapat 100 Pak. Iya, apalagi kalau ambil banyak, di situ untungnya itu. Untungnya bagi orang ketua kloter kah, ketua rombongan kah, nah itu luar biasa itu, dapatnya rezeki dari situ. Jadi marilah Bapak Ibu kita mohon, mudah-mudahan kita bisa hafal, tapi kalau tidak nanti direkam, kan nanti saya rekam, kemudian diajarkan yaitu zikir as-suk itu ya, zikir khusus orang di pasar. Tapi kalau dibaca di luar beda pahalanya, ya beda pahalanya, khusus untuk di pasar saja. Jadi begitu masuk pintu gerbang pasar baca doa itu. Ya, tadi begitu selesai parkir saya masuk di tenda, langsung saya baca tadi. Ya, begitu masuk tenda ini tendanya kita ini tenda biru, tenda orange, cuma terlalu Pak, terlalu pendek. Wah, kalau dikasih tinggi juga susah. Sebenarnya paling bagus itu tenda besar 1 kali saya semua. Tapi insya Allah nantilah mudah-mudahan lagi dibenahi semua, ya, lagi dibenahi semua. Karena ini wali kota ini. Ya, memang banyak yang bisi-bisi sama saya, Ustadz, bongkar semua. Saya bilang, jangan kok bicara bongkar sama saya. Sedangkan tantenya saja yang punya usaha, bongkar juga. Ya, jadi dia tidak pilih siapa saja, siapa yang di belakangnya, semua dia habiskan untuk nata kota. Terakhir nanti tinggal 2 saja, Karebosi sama yaitu dengan Pantai Losari. Itu Pantai Losari memang tidak bisa sama sekali. Sudah dibebaskan Pak Ilham dulu ya untuk supaya tertata estetika, yaitu orang bisa mandang laut langsung ya.
Saya kira ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kepada keluarga besar, mudah-mudahan Masjid Jannatul Firdaus kita menjadi orang-orang yang selalu istiqamah dalam iman dan ketakwaan di hadapan Allah. Mari sama-sama kita doa di hadapan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya awal awalin, Ya akhirul akhirin, Ya dal quwwatil matin, Ya rahimal masakin, Ya arhamar rahimin. Allahu latifun bi'ibadi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi wafta minal khairi kulla mughlaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.